Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmatnya, atas segala nikmat sehat, nikmat iman. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga Allah selalu meridhoi apa-apa yang kita kerjakan hari ini. Amin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita ini selesai sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Yani yang nanti insya Allah akan membawakan tema tentang kiat memperlakukan hati. Untuk mempersiapkan waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, setiap kita tentu ingin menjadi manusia-manusia yang baik. Dan kalau kita mau jadi orang yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Bila dia baik, baiklah orang itu. Dan bila dia buruk, maka buruklah orang itu. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb, yaitu hati. Karenanya hati harus kita perlakukan dengan baik. Karena dia sangat menentukan baik dan buruknya seseorang. Nah, bagaimana kita memperlakukan hati itu? Yang pertama, hati itu harus dibuka. Hati harus dibuka, jangan ditutup. Kalau hati dibuka, maka nanti petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, masukan-masukan dari berbagai pihak itu mudah masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau hati kita tutup, petunjuk nggak bisa masuk, nasihat nggak masuk, begitu seterusnya. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Kafir itu dari kata kafaro yang artinya menutup. Saya tidak tahu kalau ada majalah, ada buku, itu sampul luarnya itu disebut cover. Karena cover itu menutupi isi. Saya tidak tahu apakah cover itu dari kata kafir, dari kata kafaro. Orang kafir adalah orang yang menutup hatinya, menutup dari hidayah, menutup dari petunjuk. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 6 sampai ayat 7 itu dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja. Atas mereka itu sama saja. Sama bagaimana? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan sama saja, sama-sama tidak beriman. Kenapa begitu? Khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sudah ditutup oleh Allah. Apanya yang ditutup? Qulubihim, hati mereka ditutup. Pendengaran mereka juga ditutup. Penglihatan mereka juga ditutup. Maka mereka disediakan siksa yang amat berat. Jadi sebenarnya petunjuk itu bukannya tidak diberikan, cuma orang menutup hatinya, nggak masuk ke dalam hatinya. Orang kafir contohnya itu adalah Umar bin Khattab. Di antara contoh orang kafir yang menutup hati itu Umar bin Khattab ketika dia masih kafir. Kan dakwah disampaikan kepada semua orang. Bahkan Nabi itu mengumpulkan penduduk Mekah dari orang biasa sampai orang-orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakatnya. Dikumpulkan, Rasul berdakwah kepada mereka, maukah kalian mengucapkan satu kalimat yang kalau kalian ucapkan kita akan menjadi orang-orang yang bersaudara, lebih hebat persaudaraan kita dibanding karena kesukuan, karena kebangsaan, karena kekeluargaan, karena nasab. Kalimat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Marah itu orang kafir, di antaranya Abu Lahab. Sampai Abu Lahab merespon dengan emosi, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami di sini? Kata Nabi, ya. Kalau karena ini, untuk ini, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Turun kemudian surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Abu Lahab itu nama asli sebenarnya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala, hambanya berhala. Kenapa dia dibilang Abu Lahab? Lahab itu kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Abu Lahab itu warna kulitnya putih, tapi kemerah-merahan. Dia kalau senyum itu merah, wajahnya memerah tuh kalau senyum. Kalau lagi senyum, lagi tawa aja wajahnya memerah, apalagi kalau lagi marah. Nah, itu bisa dibayangkan. Nah, Umar bin Khattab termasuk orang kafir yang menutup hatinya. Makanya dia waktu itu mau membunuh Nabi Muhammad. Marah besar dia kepada Nabi Muhammad yang terus menyebarkan Islam. Dia keluar dari rumah, pedang di tangan, wajah garang, jalan begitu cepat. Tapi di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang temannya. Umar, mau kemana engkau? Kayak ada yang dicari. Aku cari Muhammad. Terus kalau udah ketemu, akan aku bunuh dia. Memang kenapa mau bunuh Muhammad? Aku tidak suka kepadanya karena dia terus menyebarkan Islam. Wahai Umar, kalau dengan sebab itu engkau mau bunuh Muhammad, lebih baik engkau bunuh dulu adikmu. Memang kenapa? Karena adikmu sudah jadi pengikut Muhammad. Apa betul? Kalau nggak percaya datang aja ke rumahnya. Umar akhirnya datang ke rumah adiknya, dan ternyata adiknya sedang membaca sesuatu. Maksudnya membaca Al-Quran. Marah Umar. Sampai mau dirampas itu lembaran Al-Quran. Tapi adiknya bertahan sampai kemudian dipukul, berdarah. Baru kemudian Umar bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa adiknya begitu bertahan? Apa yang dibaca? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini namanya dia mulai membuka sedikit hatinya. Lalu dia bertanya, bolehkah aku mendengarnya sekali lagi? Atau bolehkah aku ikut membacanya? Kata adiknya, boleh. Cuma kamu mandi dulu. Mandi dia.
Mau mandi itu sudah membuka hati lebih lebar. Sesudah mandi, duduk, udah adem, lebih tenang, dibacakanlah surat Toha oleh adiknya itu. Ini membuat Umar membuka hati lebih lebar lagi. Ketika dibaca ayat demi ayat sampai pada ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Ini membuat Umar membuka hati lebih lebar lagi. Umar begitu heran dengan kalimat-kalimat ini. Kenapa? Baru kali ini ada Tuhan ngaku sendiri siapa namanya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Selama ini Tuhan-Tuhan itu dinamai oleh orang yang menuhankannya. Berhala-berhala itu ada nama-namanya. Siapa yang menamakannya? Orang yang menuhankannya. Tapi baru kali ini ada Tuhan ngaku sendiri siapa namanya. Jadi itulah membuka hati. Umar membuka hati. Maka hati harus kita buka. Itu satu. Yang kedua, hati itu harus dibersihkan. Hati harus dibersihkan. Dibersihkan dari kekotoran. Sifat-sifat buruk itu adalah kekotoran. Dosa itu adalah kekotoran. Kan hati itu apa? Hati itu diumpamakan seperti kertas putih. Seperti kertas putih. Orang berdosa ada titik hitam di kertas itu. Tambah lagi dosa lain, ada lagi titik hitam. Tambah lagi dosa, ada lagi titik hitam. Terus begitu, makin banyak dosa, makin banyak titik hitam. Itu namanya hati yang kotor, hati yang hitam dengan dosa. Maka dia harus dibersihkan. Dengan cara apa? Taubat. Bersihkan hati dengan taubat dari dosa. Dalam hadis riwayat Tabrani dijamin oleh Rasul, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Tadinya banyak dosa, ketika taubat dia kayak orang tidak punya dosa. Sudah bersih. Dibersihkan hatinya dari segala dosa itu dengan taubat. At-taubah, taubat itu adalah ar-ruju' ilallah. Rujuk kepada Allah. Rujuk. Istilah rujuk biasanya kaitannya dengan apa itu? Rujuk. Biasanya ada istilah talak. Talak. Talak apa? Cerai. Suami istri dekat. Tapi karena sudah talak, jadi jauh. Tadinya jauh, dengan nikah jadi dekat. Jadi dekat. Serumah, sekamar, seranjang, sehati. Nah gitu. Ada istilah makan sepiring berdua. Tidur juga sebantal berdua. Karena sekarang bantalnya udah panjang. Jadi bisa buat berdua. Nah, cerai itu membuat dia jauh. Pisah kamar, pisah rumah, kan gitu. Menjauh. Taubat itu rujuk lagi. Dosa membuat kita jauh dengan Allah.
rujuk, dekat lagi dengan Allah itu dengan taubat. Oleh karenanya hati yang bersih ini menjadi sangat penting. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ya Allah, Nabi Ibrahim itu berdoa, jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkannya manusia. Hari apa itu? Hari di mana harta dan anak tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang bersih. Itu sesuatu yang sangat penting, itu memiliki hati yang bersih. Hari di mana manusia mencapai kematian, harta dan anak nggak ada gunanya, dia hanya bisa bahagia pada hari itu ketika dia mati dalam keadaan hatinya bersih. Nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan, yang mati dengan hati yang bersih itulah yang amat menyenangkan. Nah, karenanya dalam hidup ini yang kedua, kita harus bersihkan hati kita dari dosa. Yang ketiga, dilembutkan. Hati itu harus dilembutkan. Jangan sampai hati keras kayak batu. Lembutkan hati. Sehingga kalau hati kita sudah lembut, maka kita akan memandang dan menyikapi orang lain segala sesuatu dengan sudut pandang kasih sayang. Nabi itu diingatkan, jangan berhati keras, jangan berhati kasar. Dulu terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu awalnya menang, tapi berakhir dengan kekalahan yang tragis. Kalah kalau musuh hebat itu masih mending. Ini kalah karena ketidakdisiplinan pasukan, karena kelalaian para sahabat. 70 sahabat meninggal di medan ini, termasuk paman beliau yang namanya Hamzah. Kekalahan yang tragis. Nabi kecewa berat dengan para sahabat karena kekalahan ini. Tapi perjuangan masih panjang. Nabi harus konsolidasi. Maka diarahkan oleh Allah dengan turunnya surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat Allah kamu berkasih sayang, kamu lemah lembut kepada para sahabat. Dengan rahmat Allah kamu jadi lemah lembut. Andai kamu kasar, andai kamu bersikap keras, orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka selanjutnya Nabi diarahkan oleh Allah. Bagaimana arahan Allah? Ada 3 di dalam ayat ini. Apa saja 3 itu? 1, fa'fu anhum, maafkan mereka. Memaafkan. Ini sesuatu yang sangat penting itu, memaafkan. Kita itu kadang-kadang memaafkan orang, nunggu orang itu minta maaf. Udah ada yang maafin. Orang dia belum minta maaf kok, ngapain maafin, kan gitu. Ada nggak orang ngomong gitu? Ketika orang itu minta maaf, dia masih belum juga mau maafkan. Enak aja minta maaf.
nggak segampang itu minta maaf. Nah, gitu. Jadi fa'fu anhum, maafkan mereka. Maka memaafkan itu jangan basa-basi. Karena banyak orang memaafkannya basa-basi. Lu bukan udah maafin dia? Kan kemarin udah dimaafin. Ya lebaran, bagaimana kamu maafin katanya. Itu mah lebaran aja. Itu basa-basi. Maka selanjutnya diarahkan oleh Allah yang kedua, sesudah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wastaghfir lahum, berdoalah kepada Allah agar Allah memaafkan mereka. Nah, mendoakan itu biasanya dari hati yang paling dalam. Didoakan orang, mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Kalau sama saya mah sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Karena kesalahan itu bukan hanya kepada saya, tapi juga ada kesalahan itu kepada Allah. Nah, mendoakan juga tidak boleh basa-basi. Sebab ada juga orang kalau berdoa basa-basi. Biasanya kalau mau Ramadan itu banyak orang yang ziarah ke kubur. Di kuburan itu ada tukang baca doa. Kan tidak semua orang ngerti bagaimana ziarah ke kubur. Yang dia tahu kalau ziarah kubur bawa kembang. Padahal ziarah kubur itu nggak mesti bawa kembang. Bahkan tidak perlu bawa kembang. Dan ziarah kubur itu tidak mesti mau Ramadan. Nah, di situ ada tukang baca doa. Karena orang tuh udah nggak ngerti, nah, ditawari, didoain bu, didoain pak. Berapa? Maksudnya berapa apa? Ya seikhlasnya katanya begitu. Ya udah didoain, dikasih uang. Dikasih uang 10.000. Ini pak didoain almarhum. Baik, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pak? Sudah. Kok pendek? Kok doanya pendek? 10.000 kok panjang-panjang. Ada orang cerita begitu kepada saya, nggak tahu betul apa enggak. Itu namanya doa yang basa-basi. Nah, selanjutnya sesudah doa Nabi diarahkan lagi. Apa itu? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Mereka memang salah, tapi kamu sudah maafkan. Kamu sudah doakan biar dimaafkan. Kan berarti udah selesai kan? Udah gak ada masalah. Buktikan semua itu dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dilibatkan lagi tuh waktu meeting, waktu rapat. Jangan sampai seorang pimpinan, kita mau ngadain rapat, meeting, siapa yang diundang pak? Ya seperti biasa. Oh si A, si B, si C, si D. Iya. Si F bagaimana pak? Oh iya ya, si F jangan. Emang kenapa pak? Udah jangan. Payah dia. Katanya bapak udah maafin. Emang dia kemarin salah. Katanya bapak udah maafin. Iya maafin si maafin udahlah, nggak usah. Itu kalau begitu memaafkan apa enggak? Ternyata orang yang sudah dimaafkan itu harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Seolah-olah udah nggak ada kejadian-kejadian yang kemarin itu. Begitu. Tapi kalau keras, hatinya keras, ya, jangankan melibatkan dalam musyawarah, dalam rapat, kesalahan orang aja tidak mau dimaafkan. Jadi hati harus lembut, dilembutkan. Ada sahabat bertanya kepada Rasul,
anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ini dia datang kepada Rasul merasa hatinya keras. Maksudnya bagaimana tuh ya Rasul melembutkan hati? Nabi kasih 2 resep kepada sahabat ini. Apa itu? Imsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Usap rambutnya anak yatim. Anak yatim itu kepalanya diusap. Maksudnya diusap apa? Ada perasaan kasih sayang. Ada perasaan kasih sayang. Kan anak yatim senang diusap kepalanya. Ada kasih sayang di situ. Kucing kalau diusap-usap kepalanya senang nggak? Ayam diusap-usap kepalanya senang nggak? Anak yatim diusap kepalanya senang. Maksudnya itu kan simbol, bukan cuma ngusap doang, tapi disantuni. Diusap juga udah enak daripada dijitak. Nggak dikasih apa-apa juga anak yatim, diusap saja. Kalau emang tangannya bersih, ya. Nah itu enak. Namanya orang ada kasih sayang daripada dijitak. Lembut hatinya itu dengan mengusap kepala anak yatim. Kemudian wa'at aimil miskin, memberi makan orang miskin. Jangankan orang miskin dikasih makan, kawan kita yang gajinya jelas, makan di kantin, udah bayar belum? Belum. Gue traktir, gue yang bayar. Seneng gak dia? Sering-sering aja begini, katanya begitu kan. Seneng. Yang gajiannya jelas aja senang dikasih makan, apalagi orang miskin. Jadi ada kelembutan hati nanti. Karena itu ekspresi dari kasih sayang. Jadi hati yang ketiga itu harus dilembutkan. Nah, yang keempat, hati itu harus disehatkan. Disehatkan. Jangan sampai hati menjadi sakit dengan sifat-sifat yang tercela. Itu hati menjadi sakit. Saya suka ilustrasikan, hati yang sakit itu seperti badan kita yang sakit. Bagaimana kalau badan kita sakit? Bagaimana kalau jasmani sakit? Orang terbaring di tempat tidur atau dirawat di rumah sakit, bagaimana? Dia tidak punya gairah. Orang sakit itu gak punya gairah, gak antusias. Mau makan aja gak antusias, padahal makanannya enak. Nah, orang sakit itu tidak punya gairah, tidak punya semangat. Kalau hati kita sakit, begitu juga tuh, nggak punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada kebaikan, nggak antusias, nggak semangat. Orang itu kalau bisnis biasanya memanfaatkan segala momentum untuk bisnisnya itu. Memanfaatkan segala momentum untuk bisnis. Makanya dia antusias. Adanya momentum-momentum itu dia antusias. Apa aja tuh, semangat dia. Sebentar lagi ini mau Ramadan. Itu orang antusias nggak ya mau Ramadan? Kadang-kadang orang tidak antusias. Pusing dah kalau Ramadan. Emang kenapa? Habis Ramadan aja Lebaran. Emang kenapa? Ya kan kalau Lebaran harus punya baju baru, harus pulang kampung. Pusing. Apalagi sekarang belum Lebaran aja harga-harga udah naik. Saya bilang, Bu, kalau pengen punya baju baru itu nggak usah dipikirin, dibeli aja baju baru, nggak usah dipikirin. Ya tapi kan kalau
Mau beli kan harus punya duit, duitnya kan kudu dipikirin juga. Ya duit mah jangan dipikirin, dicari. Di bank banyak duit. Jadi kita mengecek diri kita sendiri, kita ini antusias nggak pada kebaikan. Contoh yang paling konkret, ada pelaksanaan ibadah yang wajib seperti sholat Jumat. Kawan-kawan kita tuh kalau sholat Jumat antusias nggak? Semangat nggak? Hah? Yang hadir di sini nih, kalau sholat Jumat semangat nggak? Jam berapa datangnya? Nah, kalau saya memperhatikan banyak di antara kaum muslimin yang tidak antusias untuk ibadah Jumat. Mungkin hatinya sakit, kayak orang sakit, dia tidak semangat untuk makan. Buktinya apa? Khotib sudah naik mimbar, jamaahnya belum datang. Ini kalau kita survei nih orang segini, laki-laki, ada berapa orang nih? Hitung. Siapa di antara kita yang datang sholat Jumat ketika khotib sudah naik mimbar? Siapa yang datang sholat Jumat ketika khotib sudah naik mimbar? Sebelum khotib naik mimbar apa sesudah khotib naik mimbar datangnya? Sesudah. Mestinya sesudah apa sebelum? Mestinya sebelum. Jadi kalau khotib naik mimbar jam 12 kurang 5 menit, paling telat dia sudah duduk di masjid itu jam 12 kurang 10 menit, paling telat. Lah ini khotib udah berlangsung, khutbah udah berlangsung 10 menit, dia baru datang. Masih jalan menuju masjid. Sambil jalan sambil ngobrol lagi. Udah nyampe ada SMS lagi. Langsung jawab dulu SMS. Ini namanya tidak antusias, sakit orang hatinya ini. Bahkan Jumat kemarin saya khutbah di Masjid Jasa Marga Tol Tangerang, tol yang arah Merak. Itu kan ada kantor Jasa Marga, ada masjid. Nah, saya sedang berkhutbah, kemudian diakhiri dengan doa. Ketika mau doa, itu ada seorang jamaah yang menerima telepon. Dia terima, ngomong. Sia-sialah dia ibadah Jumatnya itu. Karena orang sedang berkhutbah itu tidak boleh dia bicara sepatah kata pun, meskipun menegur orang lain. Jadi orang tuh hatinya sakit, gak antusias. Nah, di masjid kita sini banyak gak tuh yang begitu? Berapa persen kira-kira? Berapa persen jamaah yang sudah duduk 5 menit sebelum khotib naik mimbar? Itu indikasi gak semangat. Tapi karena ini wajib, harus juga dikerjakan kan? Sama kayak orang makan, ya daripada perut kosong dipaksa juga dia makan. Ayo makan, bagaimana mau sehat kalau nggak makan? Akhirnya apa? Makan juga. Cuma orang sakit kalau makan itu dia merasakan nikmatnya makan nggak? Enggak. Asal perut terisi aja, dia nggak rasakan nikmatnya makan. Mungkin terasa pahit,
nggak nikmat. Banyak orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya melaksanakan perintah Allah. Nah ini, itu orang munafik tuh biasanya yang hatinya sakit. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Itu hatinya orang munafik. Orang munafik itu kan enggak sholat, karena hakikatnya dia kafir sebenarnya. Cuma dia ngaku beriman. Masa ngaku beriman enggak sholat? Orang mau mempertanyakan kan. Akhirnya dia datang juga ke masjid. Malas dia. Di surat An-Nisa ayat 142 itu dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu bermaksud menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Bagaimana dia menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Dia sebenarnya malas ke masjid, mau sholat jamaah, mau sholat sehari-hari aja enggak, apalagi berjamaah ke masjid. Malas sebenarnya. Tapi meskipun malas, dia datang juga ke masjid. Kenapa? Yura'unan nas, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu riya namanya, riya. Riya itu sebenarnya artinya adalah melihat, dilihat. Orang riya adalah orang yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain. Kenapa ingin dilihat? Karena kalau orang sudah melihat dia berbuat baik, dia berharap orang itu memuji dirinya. Cuma pengertiannya dipersingkat, riya itu mengharapkan pujian. Nah, kalau riya itu kebaikan yang akan atau sedang dilakukan. Ada lagi yang sudah dilakukan. Ini harus hati-hati nih. Sudah dilakukan, kebaikan itu sudah dilakukan. Nah, ini namanya sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Jadi sum'ah itu adalah memperdengarkan kebaikan yang sudah dilakukannya kepada orang lain. Istilah lainnya adalah menceritakan kebaikan yang sudah dilakukan dalam rangka mendapatkan pujian. Nah, itu sum'ah. Bukan tidak boleh kita menceritakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu bukan tidak boleh. Boleh saja. Tergantung niatnya dalam rangka apa. Kalau dalam rangka mendapatkan pujian, nah, maka kita harus waspada itu. Karena nanti nilainya terhapus. Karena itu termasuk yang bisa menghapuskan nilai pahalanya. Maka kebaikan yang terlalu pribadi itu seharusnya hati-hati untuk kita ceritakan pada orang lain. Sekarang kan orang ada Facebook misalnya, ada Twitter. Jam 3 dini hari Jakarta diguyur hujan. Aku terbangun di keheningan malam. Kudirikan sholat tahajud dengan khusyuk. Lalu orang kasih jempol. Wah, saya tahajud dapat 20 jempol. Wah, ada orang komentar, wah, Mbak solehat ya. Bukan, saya bukan solehat, saya fitriyah. Oh, enggak, maksudnya Mbak orang soleh ya. Saya suka dan seterusnya. Bukan tidak boleh menceritakan kebaikan, tergantung niatnya apa. Tapi kalau terlalu pribadi harus diwaspadai juga itu. Hari ini indah,
karena aku sedang puasa hari Kamis. Buat apa yang begitu-begitu diceritain? Tapi kalau mau ngajak orang berbuat baik, bagus, boleh. Kemarin saya berkunjung ke satu kampung. Masyarakatnya membutuhkan pertolongan. Sedikit uang yang saya punya, saya belikan beras 1 karung, saya tolong orang sana. Ternyata masih kurang. Siapa yang mau ikut membantu? Nah, itu masih mending. Kenapa? Ngajak orang berbuat baik, ngajak sedekah namanya. Baik, jadi orang munafik itu hatinya sakit. Dia tidak bisa rasakan nikmatnya menjalankan ketentuan Allah. Maka sehatkan itu hati. Nah, yang terakhir, yang kelima, hati itu harus ditajamkan, diasah biar supaya tajam. Bagaimana hati kalau tajam? Hati kalau tajam itu seperti pisau yang tajam. Dia bisa memotong, dia bisa membelah. Hati yang tajam bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana hak, mana batil. Itu kalau hatinya tajam. Orang yang hatinya tajam itu kayak Nabi Ibrahim. Diperintah oleh Allah menyembelih Ismail, itu tidak pakai kalimat perintah, dengan isyarat saja, mimpi. Pakai isyarat mimpi. Jadi orang yang hatinya tajam itu dengan isyarat saja udah cukup. Ini udah diperintah masih nanya, wajib apa sunat Ustaz? Oh, ini sunat. Sunatnya sunat muakkad apa sunat? Ini wajibnya wajib ain apa wajib kifayah? Kewajiban tiap orang atau cukup bisa diwakili? Dan ketajaman hati Ibrahim itu ternyata dimiliki juga oleh Ismail. Ibrahim cerita juga tentang mimpinya. Ismail bilang apa ketika dimintai pendapat? Pak, kerjakan apa yang Allah perintah. Padahal Nabi Ibrahim tidak bilang ini perintah. Kerjakan apa yang Allah perintah. Itu ketajaman hati dengan bahasa isyarat. Jadi kita ini penting memiliki ketajaman hati, sehingga dengan cerita-cerita saja kita sudah cukup menangkap mana yang perintah, mana yang dilarang, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Baik, ini yang saya sampaikan, 5 cara kita memperlakukan hati. Saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan klausiah dari Ustadz. Semoga apa-apa yang diutarakan dapat menjadi kiat-kiat kita untuk memperlakukan hati dengan baik. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo, ada. Sangat menarik sekali sebenarnya. Sayang sekali kalau ada yang belum pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang hati itu segala permasalahan tentang hati kita sudah ikhlas apa yang menjadi permasalahannya. Terkadang ada sepercik dikala waktu tertentu timbul kembali. Nah, itu untuk menghilangkan itu semua itu agar lebih tidak muncul apa yang
kerusakan hati itu gimana? Ya misalnya kita tuh ada orang membuat kita sakit hati. Kita sudah memaafkan, sudah beres lah, tapi tiba-tiba ingat lagi kejadian itu yang membuat kita menjadi sakit hati. Kejadian boleh diingat, tapi sakit hatinya jangan, karena udah selesai masalahnya. Di situ kita harus bisa mengendalikan diri kita, termasuk mengendalikan hati kita. Makanya kita disuruh berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membalik-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkan di dalam hati kami akan agamamu. Jadi minta dikuatkan agama di dalam hati kita itu. Berdoa terus. Lalu hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hati kita nggak harus kita lupakan. Dalam arti udah lupa kejadian itu, nggak mesti. Itu sejarah hidup, nggak usah dilupakan. Tapi maksudnya nggak usah lagi dipersoalkan. Cuma kita punya keterbatasan bahasa. Tapi memang ada juga orang lupa pada suatu peristiwa. Peristiwa apa tuh ya, saya lupa gitu. Kadang-kadang iya. Ada orang lupa karena banyaknya peristiwa dalam hidup. Misalnya saya pernah ceramah di satu tempat, atau begini, saya satu contoh. Ustadz Subki Al-Buguri waktu masih remaja, dia menjemput saya untuk memberikan ceramah di masjid dekat rumahnya di daerah Jatipulo, yaitu untuk khutbah Idul Fitri. Kemarin saya ketemu dia, ngomong-ngomong, dulu kan Ustadz pernah khutbah di tempat saya, dulu saya yang jemput katanya. Oh ente yang jemput ya, saya lupa tuh. Saya lupa, nggak kebayang sama sekali kalau dia jemput saya misalnya gitu, sama temennya. Jadi bisa saja satu peristiwa kita lupa. Peristiwanya mungkin nggak lupa, tapi orang yang terkait dengan peristiwa itu bisa kita lupa. Nah, maka sekalipun kita ingat, kita harus kendalikan diri kita, jangan sampai hal-hal yang menyakitkan perasaan itu jadi kumat, membuat kita jadi kesal, padahal kita udah selesai dengan orang itu. Di sini kita disuruh mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan perasaan, jangan nuruti perasaan. Ya, orang yang tidak bisa mengendalikan, ya itu yang repot. Sehingga emosi selalu harus dilampiaskan. Apalagi kalau kita lagi kesel sama orang. Kan kalau orang takwa itu di dalam surat Ali Imran ayat 134, 135, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra, dia menginfakkan hartanya pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Wal kaziminal ghaiza, dia menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau dia lagi kesel sama orang, lagi marah, nah itu yang disuruh untuk orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza, menahan amarah. Jadi kalau kita lagi kesel, jangan ditumpahkan kekesalan itu. Cuma kata orang apa? Ya udah, tumpahkan saja kekesalan kita, dilampiaskan daripada jadi penyakit. Emang kalau kita tumpahkan itu kekesalan terus nggak jadi penyakit? Nggak juga. Kenapa? Kita tuh kalau melampiaskan kemarahan kadang tidak cukup. Mau balas boleh, memaafkan lebih baik. Membalas boleh, tapi membalas tidak boleh melebihi kesalahan orang itu. Kesalahannya apa tuh orang?
memukul pipi saya sebelah kiri. Saya boleh balas pukul lagi. Berapa kali saya dipukul? Sekali. Balas sekali. Cuma biasanya kalau udah ngebalas nggak cukup sekali. Pukul kanan kiri. Kalau dulu dia memukul itu tidak sengaja, sekarang saya memukul sengaja. Jadi pakai energi yang lebih. Sempoyongan tuh orang saya pukul. Jatuh. Sesudah jatuh, saya injek perutnya. Sesudah saya injek perutnya, saya hinakan dengan kata-kata yang menyakitkan perasaan. Udah lebih berapa tuh? Masih belum puas. Saya ludahi mukanya. Masih belum puas. Saya hina orang tuanya. Bapak lu juga brengsek kayak begini. Segala bapaknya dibawa-bawa. Nah itu. Jadi orang harus kendalikan. Nah, maka puasa Ramadan yang sebentar lagi kita jalani itu dalam rangka mendidik kita mengendalikan hawa nafsu itu, mengendalikan perasaan. Simbol-simbol dalam ibadah Ramadan itu luar biasa. Yang halal saja, makan, minum, hubungan seksual dengan istri itu harus ditunda, dikendalikan. Ada waktunya. Itu yang halal. Apalagi yang udah jelas-jelas haram. Makan entar habis maghrib. Ini kata Zainuddin MZ tuh saya ingat. Makan entar habis maghrib. Minum entar habis maghrib katanya. Istri entar habis taraweh katanya, jangan habis maghrib. Habis taraweh. Habis maghrib katanya begitu. Tarawih dulu. Baik. Nah, ini contoh ya. Baik. Ada lagi? Cukup? Puasa Ramadan yang sebentar lagi kita laksanakan itu memang ingin mengasah ketajaman hati kita. Makanya Ramadan itu artinya membakar atau mengasah. Jadi momentum buat kita yang sangat penting. Ramadan itu artinya membakar atau mengasah. Apa yang dibakar? Dosa. Dosa kita bakar. Kalau dosa kita bakar, itu seperti pohon yang dibakar. Mati. Andai tidak mati karena akarnya masih ada, dia akan tumbuh. Itu tumbuhnya nggak gampang. Ramadan artinya mengasah ketajaman hati. Sehingga dengan puasa mudah bagi kita membedakan hak dengan batil, benar dan salah. Bahkan kalau dikasih peringatan, diingatkan orang, nggak harus dengan kalimat-kalimat yang vulgar. Umpama ada orang lagi puasa tapi ngobrol dengan kawannya. Obrolan itu mengarah pada pembicaraan yang tidak baik. Ada orang datang mendengar omongan itu. Ini omongan kok nggak baik. Maka orang yang baru datang ini menegur. Menegurnya dengan bahasa isyarat. Woi, puasa nih. Ini yang lagi ngobrol langsung sadar. Iya ya, kita lagi puasa, ngapa jadi ngomong begini? Ditegur dengan kalimat begitu saja dia sudah nyambung. Kenapa? Ada ketajaman hati di situ. Jadi sangat penting punya ketajaman hati sehingga kita dengan mudah bisa cepat menangkap tentang kebaikan. Baik, ini yang kita bahas pada hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian. Bersama-sama kita lapaskan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, serta doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.